Oh yeah, Elon. Oh. Selamat datang di channel paling family friendly di dunia. Elon, apakah ada kabar terbaru hari ini? Bang Winda nangis. Nani! Ini nggak bisa. Ini tidak bisa. Karena kenapa? Ya Allah, lindungi Bilqis. Hey guys, it's your boy Rico Lim. Ya, jadi hari ini ada berita yang cukup mengagetkan gua ya. Jadi gua pas baru bangun gitu langsung kontrol gua ngaceng gitu. Seorang Winda Basudara akhirnya cry, menangis sedih dia. Kan gua kan kayak kaget gitu kan karena can you imagine a grown ass man crying? So there is something wrong about it. It's wrong karena ketika laki-laki memperlihatkan sisi vulnerable-nya, ketika dia nangis depan orang, ribuan orang, berarti itu kayak dia udah gak kuat banget, dia udah kesel banget. Itu udah yang dia tampung gitu. Kayak istilahnya lu punya prostat itu gede banget, lu jalan pakai biji. Jadi gini guys, gue tuh adalah orang yang paling jarang komentarin orang sekarang. Lu mau ada hujan, badai, Zeus lagi lawan Thanos, ya pokoknya kasus apapun gue hampir gak pernah speak up. Cuma kali ini, but this fucking time bro, I need to speak up. Why I need to speak up? Because I care and because I can. So here's the thing, gue gak bahas dari kasusnya dulu deh ya, kenapa dia nangis dan what whatsoever. Nanti dulu. Tapi gue bakal ngasih tahu seberapa impactful Mosenime buat gue. By the way, gue nggak disuruh bikin video ini. Ini bener-bener willing dari hati gue pribadi. Karena menurut gue ini harus, karena it's very impactful for me. Mungkin dari seginya timnya Mas Winda ke gue, ya mungkin emang dia cuma pengen ngajak aja, cuma pengen kenal sama gue, makanya dia invite gue, atau cuma pengen, ya gue nggak tahu lah kayak gimana kan. Tapi yang pasti kenapa itu merubah hidup gue banget, karena di saat itu gue udah vakum lumayan lama banget, dan gue kayak kaku di kamera, gue kaku di stage, pokoknya gue serba kaku. I lose all my confidence bro. Lo tau lah kalau misalnya orang itu ketika dia kehilangan rasa percaya dirinya tuh kayak, apalagi dia kehilangan karakternya, everything's done, semua udah hilang. Tapi gara-gara Mosenime dan gue di invite dan gue merasa I appreciate it. Itu berani banget. Balik confidence gue balik. Gue kira bisa ngomong lagi depan kamera. Gue it's very impactful for me gitu. Walaupun pas saat itu juga mungkin gue ada di titik dimana Bulgogi dan juga Big Mo yang saat ini sedang terjadi. Banyak orang kayak mempertanyakan gue, bang buat apa sih nih bang, nih orang bang ada di sini bang. Wah dia dulu sponsor judul tuh. Wah bang dia selingkuh bang, gue pakai emak lu anjing. Mau lu punya adik dari gua. Ya, pokoknya intinya kayak gitulah. Tapi menurut gua, Mas Winda ini punya cara tersendiri dalam dia memandang orang lain. He look in the different angle, bro. Mas gua kayak gini loh. Setiap orang punya dua sisi. Lu tuh nggak bisa ngeliat orang cuma dari satu sisi doang. Mas gua kayak apa yang lu lihat di internet sekarang, apa yang lu lihat di depan kamera sekarang belum tentu itu sifat aslinya atau sikap aslinya. Mungkin kayak misalnya Mas Winda waktu itu ngelihat gua, ya walaupun konten gua basically mostly toxic ya. Tapi gua punya karya, gua punya lagu gua sering trending, gue juga bikin YouTube Rewind juga. Sebenarnya gue bikin waktu itu trending. Maksud gue kayak, ya mungkin dia melihat dari sisi itu, bukan cuma dilihat dari dia dulu makan jembut bang, dia dulu makan jembut bang, man shut the fuck up. Atau mungkin dia cuma pingin ya bergaul aja gitu loh. Maksudnya regardless apapun yang terjadi dengan Bulgogi atau misalnya Big Mo, karena ini gue baca dari komen ya, gue nggak dive too deep. Ya mungkin Bulgogi dan Big Mo juga sebenarnya tidak begitu, dan itu cuma sekedar konten doang. I mean kayak kalau gue lihat ya, ini menurut dari kacamata gue, Mosenime itu cuma ajang dimana lo hangout, happy bareng sama content creator lain, atau ya tempat buat ngumpul-ngumpul nongkrong tapi versi fancy aja gitu. Dibikinin stage, dibikinin ya festival gitu loh. Jadi kayak ya kalau misalnya nih, let's say lu nggak suka sama Big Mo, atau lu nggak suka sama gua, atau lu nggak suka sama Bulgogi, ya udah gitu. Kalau pas ada kitanya ya lu nggak usah ada aja. Maksud gua jangan sampai kayak akhirnya lu menginfluence atau hate speech ke orang-orang lain juga biar ikut-ikutan nggak dateng gitu. Lu kalau misalnya nggak asik sendiri aja gitu, nggak usah ngajak-ngajak orang gitu, nggak usah nge-hate speech juga. Maksudnya kayak lu tuh kontol. Aduh sumpah gue sebenarnya kayak gimana ya, gue tuh udah jarang banget gue komenin hal-hal yang begini apa perdraman. Kayak gue udah sekarang hidup gue udah peaceful banget guys ya. Gue hidup gue udah tenang banget, gue udah punya istri sekarang, gue udah punya anak. Tapi menurut gue ini gue harus ngomong karena memang sebenarnya Bang Winda emang orangnya baik aja. Mas Winda emang orangnya
It's very polite, bro. Kalau misalnya lo ketemu aslinya emang kayak gitu. Mungkin kenapa dia bisa sampai ngeluarin kata-kata kayak, ya serah gua, duit-duit gua. Karena mungkin dia udah kesel. Dia udah kesel karena terlalu banyak demand, tau nggak? Kalian tuh dibikinin acara gitu loh. Maksudnya jangan terlalu banyak mau juga gitu. Ada maunya dari si Mas Winda juga. Ngerti nggak sih? Kayak anjing nih orang udah dikasih gitu kan. Masih minta. Ya dia cuma mau hangout aja mungkin sama Bulgogi sama Bim. Karena dia ngelihat dari angle yang berbeda gitu. Maksudnya kalau, aduh ini orang tidak berpendidikan yang sudah berdiri. Ini internet, bro. Ada segmennya, ada edukasi, ada entertain gitu loh. Gak entertain, gak harus mendidik juga gitu. Ngerti gak sih maksud gue, anjing? Yang gue bilang tadi, kalau misalnya kayak cowok tuh udah nangis, berarti dia udah... Yo sakit banget, bro. Dia udah nahan, itu tuh udah nggak kuat banget, bro. Akhirnya dia luapin semua. Gue rasa kayak mungkin tuh bukan gimmick atau buat nyari attention. Karena gue pernah kayak gitu juga. Kayak lu tuh udah terlalu banyak hal yang lu pendem sendiri, akhirnya lu meledak. Itu bisa aja. Apapun masalahnya. Ini oke. Sekarang gue bakal kasih masukan buat Mas Winda. Dan sekarang ini buat Mas Winda ya, bukan buat kalian karena kalian bodoh. Jadi gini, you did a great job. Lu nolongin gue dan lu mungkin juga nolongin banyak orang lain, tapi mereka nggak ngomong. Tapi gue yakin mereka juga sebenarnya feel sorry for you. Mereka juga pasti support lu, gue yakin. Lu bisa bikin acara sebegitu besar, festival untuk orang-orang bisa hangout dan ketemu sama mereka punya fanbase. I think it's really good. Dan kalau misalnya memang lu gagal, it's not the end of the story. Lu mungkin bisa bikin lebih gede lagi nanti dengan tim yang berbeda mungkin. Apapun masa lalu dengan tim lu, tetap ada orang yang anjing juga. Emang udah hidupnya fucked up aja. Ada memang temen yang cuma bisa jadi teman aja, tapi bukan bisa dijadikan rekan bisnis, tuh ada juga. Sama stop terlalu kasihan sama orang. Dan apapun yang terjadi, Motion Anime menurut gua adalah salah satu gebrakan dari seorang content creator yang besar dan tujuannya baik. Jadi ya semangat terus. Gua nggak peduli kalau misalnya ada orang yang benci sama gue gara-gara gue ngomong kayak gini. Gue ngomong kayak gini karena gue rasa gue harus ngomong ini. So anyway, masih ada Soppers di belakang gue dan di samping gue. Fuck you buat para haters. Tapi sejak kapan gue ada haters? Dan gue di sini ngeliat ada beberapa komen yang lucu ya. Sebenarnya gue nggak tahu apa yang si Rifki ini. Mungkin sebenarnya kayak dia lagi pakai narkoba. Karena gue nggak tahu apa yang playing victim. Sebenarnya ya seperti gue bilang tadi, memang benar ya. Kenapa dia bisa sampai ngomong kayak gitu ya? Karena udah gimana sih lu kayak anjing lu, gue temenannya mau diatur-atur ngentot gitu kan. Kayak udahlah bro chill bro. Gue udah ngasih semua apa yang lu mau. Ya gue udah ngikutin mau kalian. Karena sebenarnya gini guys, kadang ya jadi influencer itu berat. Gue kasih lu, jadi streamer itu berat. Karena dimana lu harus bener-bener nge-serve lu punya audience. Tapi sometimes ada di waktu kayak tolong dong ngertiin gue. Makanya gue rasa dia sebenarnya mungkin nggak mau juga ngomong kayak gitu. Cuma karena kalian kayak kontol gitu kan. Muka kalian tuh yang kayak kontol ayam. Pernah lihat kontol ayam? Ini kontol ayam. Terus ada PP Wibu ini. Sumpah sebenarnya PP anime sama PP Wibu sebenarnya kalau misalnya dulu gue sih sebenarnya kayak jijik banget. Kenapa? Gua nggak mengeneralisasi semua atau misalnya gue nggak. Tapi biasanya orang-orang yang begini nih karena dia merasa ketika dia pakai itu dia jadi anonimus. Orang nggak ada yang tahu dia siapa. Mereka jadi ngomong tuh semena-mena. Terus otaknya itu tuh digadai gitu buat beli Diamond Free Fire. Kan anjing juga nih. Orang yang ada mah. Kalau goblok sendiri aja. Goblok! Ngomong so Inggris, lu aja yang bego, anjing. So Inggris, lu bego. Masa gua harus nurunin standar gua biar lu ngerti? Enggak terus-terusan juga. Gua harus nurutin standar gua biar lu paham omongannya. Enggak. Mungkin omongannya bukan buat lu, karena mungkin memang lu bodohnya tuh udah keroh gitu. Tulang lu tuh udah bodoh gitu. Sampai ke tulang-tulang bodohnya. Dan kalau misalnya dia bahas tentang 10M dan lain-lain, kalau gue rasa memang balik lagi tuh masalah tanggung jawab. Cowok itu pasti kecewa kalau misalnya dia tidak bisa melaksanakan tanggung jawabnya dengan baik. Tapi ya seperti yang gue bilang, ya ini bukanlah akhir dari segalanya. So, chin up bro Winda, chin up. Ya, you did a great job. Lu salah satu one of the best YouTuber, streamer di Indonesia. Jadi gagal sekali sih nggak jadi masalah. I believe in you. That's why I came to you. Oke, jadi ada dua kubu di sini yang bilang katanya kalau Mas Winda sedih gara-gara WCG tolol, atau Mas Winda itu sedih karena kehilangan 10M. Dia sedih mungkin karena semuanya. Itu kalau gua rasa udah rasa yang bercampur aduk guys. Dan dia juga nggak ngasih tahu sedip itu kan. Jadi asumsi gua adalah ya mungkin the whole thing. Maksud gua mungkin kalau cuma rugi duit, kalau gua pribadi rugi duit kayak ya udah gitu. Ya udah walaupun 10M itu memang angka yang sangat besar guys. Tapi masa tanggung jawab mandat ya, apalagi mungkin dari sponsor dan lain-lain, itu tuh yang kayak kecewa aja gitu loh. Karena nggak bisa menjalankan pekerjaan dengan baik. Ya jadi apapun itu kalau gua rasa ya tetap harus
apresiasi karena nggak banyak kreator yang bisa bikin sesuatu yang kayak gini. Jadi kalau misalnya kalian gitu masih bodoh dan level intelijensinya hanya sebatas otak lumba-lumba, jadi mending kalian diem aja karena kalian tuh cuma kayak lumba-lumba, IQ lumba-lumba. So anyway, thank you for watching. Say peace, love, and solid action forever. See you guys in the next video. Fuck you.